Hanya Koso People The Tumblr Channel. Gimana kabar kalian hari ini para Menya People yang sangat bunimin? Oke guys, kali ini gua akan mereaction video yang ada di TikTok. Salah satunya kita reaction ogoh-ogoh yang ada di Bali guys. Karena hari raya Nyepi itu banyak ogoh-ogoh, kalau istilah Bali itu ogoh-ogoh guys ya. Patung besar diarak di jalan, terus kita ditontonkan untuk mengusir budak kala. Seperti itu guys. Secara singkatnya seperti itu. Oke, kalian yang di luar sana biar tahu gimana sih tradisi Bali waktu hari raya Nyepi guys. Jadi kita tonton. Sebelum menonton video ini, kalian harus like, comment, dan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Gua nggak minta bayaran, tolong subscribe doang. Oke, jangan banyak bacot, jangan banyak cincong mulut lu, mending langsung ke inti videonya. Jadi kali ini kita sudah ada di beranda TikTok guys. Mari kita tonton ogoh-ogoh yang mana sih yang paling bagus. Jadi ini anggarannya sekecil mungkin tapi bisa membuat seni yang sangat-sangat luar biasa guys ya. Dengan dana yang minim, kecil, tapi orang-orang seni, orang-orang kreatif bisa membuat patung besar jadi jadi bagus banget guys, daripada patung di sana 15M tapi nggak ada seninya. Jangan bacot, langsung coy. Ini tulak tunggul guys ya. Kalau artinya gua nggak tahu artinya apa, bisa kalian cari di Google tentang apa artinya tulak tunggul. Serang guys ya, serang banget guys. Gua sangat beruntung dan sangat senang banget ada di Bali dan jadi bagian orang Bali guys. Kenapa ya? Setiap hari 1 tahun sekali bisa melakukan dan bisa melihat orang-orang seni kayak gini guys. Keren sih. Dan mereka juga sangat teliti banget untuk membuat desain juga cuk. Dengan seolah-olah jadi manusia beneran guys. Kayak patung tapi seolah-olah jadi manusia beneran. Itu yang gua suka cuk. Banyak loh orang-orang Bali tuh orang-orang seni semua guys. Ngasih semua tapi sebagian orang-orang seni juga guys gitu. Ini tahun 2025 guys ya. Hari raya Nyepi pengerupukan yang kemarin. Inilah ogoh-ogohnya guys. Yang kedua ya ini apa namanya? Kok nggak ada ya? Nah kayak gini guys ya. Mereka sampai sedetail ini loh buatnya kayak gini guys. Kalau gua nih nggak kebayang sih guys. Untuk membuat seni-seni kayak gini nggak kebayang guys. Jadi yang punya talenta, punya seni mungkin dari lahirnya udah seni guys ya. Dari orang tuanya, mungkin dari kakek buyutnya dulu, terus menurun ke bapaknya, terus menurun ke anaknya, dan jadilah seperti ini. Mahakarya yang sangat luar biasa guys. Bukan penyu yang 15M tuh guys ya. Itu beda. Sampai sekali ini loh. Dan akhirnya dia bisa gerak juga guys. Kalah sama penyu 15M. Yang jelas pasti kalah lah bang. Nggak mungkin anggaran 15M membuat seni. Ya aja lah. Kalau orang Bali dikasih 15M, full terus seluruh Bali tuh buat mahakarya seni cok. Ini juga keren banget guys. Ini yang kemarin juara 1 di Kabupaten Badung guys ya. Jadi sebelum diarak ogoh-ogohnya tuh diperlombakan dulu guys. Jadi yang mana lebih bagus, yang mana lebih seni, yang mana lebih untuk dinilai juga kesulitannya guys. Kesulitan pembuatannya. Dan juga ini ya guys ya, gua terangkan di sini. Ogoh-ogoh ini nggak memakai bahan-bahan kayak maksudnya. Semua bahan-bahannya ini organik guys. Nggak ada bahan plastik. Emang ada sih bahan plastik tapi nggak semua bahan plastik guys. Mungkin kayak dulu sejamannya gua tuh pakai styrofoam guys. Biasanya dari badan, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh pakai styrofoam, dan sekarang nggak, pakai organik. Jadi disarankan sama pemerintah Bali kalau buat ogoh-ogoh tuh pakai bahan-bahan organik, jadi lebih ramah lingkungan guys. Jadi
kesenian kita di sana diuji sebenarnya guys. Oh gitu loh, bisa gerak-gerak dalam. Terus terang guys ya, gua nggak kebayang untuk buat yang kayak ini. Emak ibu lagi bawa jagung ya, terus datang raksasa yang lagi menyulik orang, terus ada, nggak kebayang sih gua guys, tapi keren banget sih, keren sampai sedetail urat-uratnya ini ada juga guys, bisa gitu loh. Orang bisa buat kayak gini guys, sampai sedetail-detail ini loh. Ini apa ya, panah nih ya, cuk. Makanya harus seni-seni gini harus ada generasi juga guys, biar seni-seni kayak gini nggak cepat punah. Suka banget sama Bali, terima kasih Mbak karena sudah suka sama Bali, karena Bali itu seninya Bali cuy. Oh kan, pokoknya seni di Bali cuy. Pocong pun ada. Ya elah bang. Kalau gini masalahnya guys, kalau pocong cuma satu pocong, nggak ada perantal perintilnya guys, biasanya dananya kurang guys. Huh? Biasanya dananya kurang kayak gini. Kalau dananya penuh nggak mungkin kan. Pocong aja. Jadi lengkap ya, lengkap. Jadi keragaman kita jadi satu guys. Di Bali ada pocong, yang jelas ada bang. Yang jelas ada pocong yang lagi kurangan dana. Tergantung pocongnya mau liburan di mana. ya dia milih nonton ogoh-ogoh ke Bali. Awal mula kepompong jadi ogoh-ogoh Bali. Waduh. Ya bisa dikatakan seperti itu sih bang. Ya ini udah termasuk namanya seni guys ya. Seni itu nggak selalu menonton tentang wah. Sejelek apapun jadi seni guys. Lo yang bisa melihatnya, lo jelek gitu aja. Lihat aja guys. Ini ya rambutnya ya. Kayak apa ya? Kayak akar itu. Tapi ini bahan-bahan organik semua guys ya. Cuman ini saputnya ya. Kalau di Bali namanya saput yang kayak kamen tuh guys. Itu ya kamen itu benang itu memang nggak organik guys. Tapi kebanyakan di sini bahan-bahannya organik guys. Dan ini serabut gini biasanya akar-akaran pohon apa ya? Yang pandan harum guys. Pandan harum biasanya dipakai juga. Pokoknya tentang pandan lah. Murid koang lari koang ini kayak ada akarnya gitu loh, kayak ini pohon terus berupa orang terus disembayang sama orang Hindu gitu kayaknya gitu. Ini ada orang yang ini ada tangan-tangan juga guys, keren banget cuk. Coba deh untuk kalian yang ada di sana deh, coba lah. Cuma gua saran aja sih. Kalau memang benar dipakai, kalau enggak jangan ya. Kalau waktu mau hari raya Nyepi guys, kalau kalian pengen lihat secara langsung, bisa kok Nyepi di Bali guys. Dengan mengikuti aturan-aturan di Bali guys ya. Waktu Nyepi kita nggak boleh keluar, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya stay di kamar atau di mana gitu guys. Tapi sebelum hari raya Nyepi ada namanya penggerukan, jadi ogoh-ogoh itu semua keluar guys. Jadi nggak nyesel lah kalau kalian pengen pengen liburan di Bali, nggak nyesel lah kalau pengen lihat ogoh-ogoh sih guys waktu hari raya Nyepi guys. Kalau pengen lihat juga tahu yang penasaran gitu kan, sampai sedetail-detailnya gitu loh. Ini setiap Banjar guys, setiap Banjar mereka buat ogoh-ogoh. Kadang satu Banjar berapa muda-mudi buat satu ogoh-ogoh. Jadi kemungkinan dalam satu desa tuh bisa ada 8 ada 10 guys. Karena mungkin Banjarnya ada banyak juga kan, ada 9 Banjar
jadi satu desa mereka, terus buat ogoh-ogoh satu-satu guys. Ini semua bahan-bahannya organik dan biayanya juga nggak terlalu banyak guys. Biayanya kalau 20 juta 30 juta udah bagus kayak gini guys. Nggak perlu kita mahal-mahal tentang seni gitu, nggak perlu guys. Jadi istilahnya Bali itu ada namanya gotong royong sih guys. Gotong royong, siapa yang punya pandan, siapa yang punya alat ini, siapa punya alat gini, jadi jadiin satu, kita buat sama-sama di Balai Banjar gitu biasanya guys. Dan dananya 10 juta 10 juta udah bagus. Kalau di daerah gua tuh 15 juta 20 juta udah bagus banget guys. Kalau di daerah gua kadang orang-orang seni tuh nggak perlu uang banyak-banyak sih guys. Jadi keren gitu loh. Coba deh untuk pemerintah di luar kota, kalau pengen di kotanya ada ogoh-ogoh, pengen seni gitu, bisa deh pesen di Bali deh mungkin deh ya. Cuma saran aja, kalau diterima ya wes, kalau enggak ya wes juga, gua nggak akan bisa gitu loh. Karena gua orang Bali dan orang Indonesia juga, gua harus membanggakan budaya yang ada di Indonesia guys, salah satunya di Bali. Next, anjir, nah Eren ini bisa loh di atas bambu cok. Kebayang nggak kalian guys? Ini bambu cok, terus dia nongol di atas bambu gitu loh. Bayang nggak sih? Sampai sedetail gini loh. Ini bambu, ini memang bambu beneran sih. Tapi kok bisa di atasnya gitu loh, pegangan tapi nggak roboh nih. Gimana ya guys ya? Gue jadi orang Bali aja susah untuk menilai gimana caranya buat gitu loh guys. Kebayang sih di otak gue tuh nggak kebayang guys. Cuma orang-orang seni aja yang bisa kayak gini guys. Maksudnya kayak gimana? Ini loh, urat-uratnya bentuk kaki, tangan megang, terus kaki diinjak di sini, terus kepala, rambutnya kayak asli cok. Nggak kebayang cok. Ini ogoh-ogoh serigala guys ya. Kalau yang tadi gua nggak tahu namanya apa, itu diambil dari bahasa Sanskerta biasanya guys. Kalau diambil tentang nama-nama itu guys ya. Kalau ini kelihatan dari serigala, tapi gua nggak tahu nama apa, nggak tahu juga guys. Tapi setiap orang ngarak ogoh-ogoh guys ya, biasanya masyarakat di Bali tuh langsung ngumpul di suatu tempat guys, di mana ogoh-ogoh akan diarak-arak. Di sana rame banget cok, rame banget. Oke. Anjing, sampai gerak tuh nggak bisa cok. Terus dia melakukan atraksi, lagi nggak ada drama gimana sih, pokoknya kisah mulanya kok bisa ada kayak gini gitu guys. Jadi itu yang makin seru guys, ceritanya ada. Jadi setiap ogoh tuh ada ceritanya masing-masing guys ya. Nanti setiap STT, setiap muda-mudi di satu Banjar itu guys, biasanya dia bercerita tentang ogoh ini, kenapa kok bisa ada ogoh kayak gini, kenapa wujudnya seperti ini guys. Nanti diceritain di sana guys. Jadi kita jadi apa ya? Jadi tahu, oh ternyata ini loh ceritanya, kenapa di wujud gini ada gitu loh guys. Jadi mereka tuh nggak sembarangan buat ogoh-ogoh guys. Pasti ada ceritanya guys. Jalan ceritanya itu ada pasti. Nggak sembarangan. Wah sekarang buat ogoh-ogoh gini tapi jalan ceritanya nggak ada. Nggak gitu guys. Ternyata mereka tuh harus ada jalan ceritanya juga guys. Apa namanya, kok bisa disebut ini, wujudnya kok bisa gitu, jalan ceritanya ada gitu. Nggak asal-asalan sih buat. Nih yang juara 1 Banjar Tengah Sesetan tuh. Ini semua gua tuh pasti gini guys ya. Rupa mukanya pasti semua seram guys. Jadi dia menceritakan buta kala atau gimana pokoknya gitu kan. Pokoknya yang serem-serem semua guys. Jadi nggak ada yang polos-polos, pasti semua seram-seram. Kenapa bisa dia ada seperti itu, jalan ceritanya pasti ada guys. Dan di sini gua nggak bisa ceritain seperti itu yang sedetail mungkin, karena gua nggak, nanti takutnya ya gua cerita kayak gini ada yang salah gitu. Gua nggak mau kayak gitu guys. Mending orang-orang yang berpengalaman, yang orang-orang tahu untuk bercerita tentang ini guys, biar ilmunya tuh langsung ketemu gitu loh. Ini kayaknya Rahwana, kalau nggak salah Rahwana gitu.
Ini Anoman, yang lagi ini siapa yang jahat ya? Pokoknya semua sosoknya raksasa guys ya, raksasa dan mukanya serem-serem semua guys. Nggak ada ogoh-ogoh mukanya kayak apa, melas minta tolong, nggak ada cuy. Pokoknya mukanya semua serem cuy. Bisa gerak-gerak gitu loh, kayak orang beneran ikat loh. Walaupun aku muslim tapi aku senang lihat ogoh-ogoh keren. Andai Bali dekat, aku pingin lihat aslinya menyala baliku. Itu makanya gua bilang cuy, kalau pengen ya, kalau yang punya rezeki lebih pengen liburan di Bali saat hari raya Nyepi bisa kok guys. Bisa kalau pengen lihat secara langsung ogoh-ogoh itu seperti apa. Bisa langsung cuy. Bisa nanti dicontoh, nanti buat di daerah kalian. Bisa cuy, nggak ada yang ngelarang cuy. Yang seni loh. Jadi seni itu harus bisa gerak gini loh guys. Ini mah susah banget cuy. Kalau kita buat nggak mungkin bisa cuy. Dan ini juga guys, apa namanya, kalau setelah diarak ogoh-ogohnya tuh biasanya langsung dibakar guys. Karena untuk apa ya, menghilangkan hal-hal yang negatif yang ada di Bali guys. Jadi ogoh-ogoh tuh habis diarak langsung ke, biasanya ke tempat, kalau di gua tuh tempat di kuburan guys, ada lahan untuk bakar ogoh-ogoh. Di sana dibakar ogoh-ogohnya supaya hal yang negatif yang ada di Bali hilang guys. Gitu. Itu habis biasanya guys. Nah, ini cocok untuk Indonesia, coy. Biasanya ogoh-ogoh nih kayak gini biasanya tuh. Ogoh-ogoh tikus kantor, oplosan Pertamina koruptor. Biasanya harus dibakar, cok. Biar bagus, aslinya harus dibakar juga. Biar tidak merugikan negara. Coba uang segitu dibuatin ogoh-ogoh. Satu Indonesia punya ogoh-ogoh, cok. Ya seharusnya si ogoh-ogoh kayak gini, cuy. Para koruptor bakar atau dimiskinkan atau ditembak mati aja guys. Ini bermakna isi jalan ceritanya guys. Jalan ceritanya dia mengoplos minyak, jadi motor-motor kita rusak, terus dia banyak uang dan ditangkap sama polisi, terus tembak mati. Itu biasanya yang paling terakhir. Kenapa nih? Enggak ya? Keren banget anjing. Ogoh-ogoh itu artinya buat apa bagi umat Hindu? Serius nanya. Biasanya dibuat untuk menyerap energi negatif di desa. Nah, selesai biar ogoh-ogohnya bakalan dibakar buat ngebakar energi negatif itu juga. Ya benar. Jadi ogoh-ogoh itu kayak yang nggak tahu juga, mungkin gua jelaskan sedikit di sini, nggak panjang lebar biar kalian nggak tahu. Bisa kalian juga cari di Google guys ya. Banyak kok artikel-artikel yang ada di Google tuh banyak guys. Biar lebih menjawab pertanyaan. Jadi ogoh-ogoh tuh untuk menyerap energi-energi negatif yang ada di sekitaran kita, khususnya sekitaran kita, terus lingkungan kita guys, lingkungan kita, terus desa dan Bali, dan juga Bali guys ya. Dan habis itu ogoh-ogoh tuh dibakar agar hal yang negatif tuh dibakar dan bisa hilang guys, gitu guys. Dan kita menyucikan Bali dan lingkungan kita guys dengan dibakar hal-hal negatif itu biar hilang guys. Jadi Bali itu tetap positif, lebih aman, lebih nyaman untuk ditinggalin, dan semua orang yang pengen liburan di Bali jadi lebih nyaman guys. Ya singkat jelasnya seperti itulah guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video gua. Mungkin masih banyak lagi yang ada di Bali, khususnya ogoh-ogoh guys ya, yang gua belum lihat dan gua belum tonton videonya. Mungkin kalian bisa cari di internet dimanapun kalian cari ogoh-ogoh yang
bagus lah. Angin sampai di sini karena biar nggak terlalu panjang lebar juga kan. Kalian juga bosan lihat gua, bukan lihat videonya tapi lihat gua gitu. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, ingat like, comment, dan subscribe di bawah ini. Pokoknya anjir. Ya, sekian video hari ini. See you next video guys.